Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 8 ya. Jadi kelas 8. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Jika pada video sebelumnya atau materi sebelumnya kalian belajar bagaimana cara mencari rumus suku ke n dengan mencari hitungannya. Jadi polanya atau barisannya seperti apa, kita cari hitungannya, kemudian rumus suku ke n-nya berapa. Tapi hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, apa sih itu barisan aritmatika dan barisan geometri? Tapi sebelum kita masuk ke materi, pada video kali ini diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian dapat menentukan rumus suku ke n dari barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kemudian kalian juga bisa mencari suku ke berapa dari dari barisan aritmatika maupun barisan geometri. Jadi misal suku ke 100, jadi nanti berapa dia masuk ke aritmatika atau geometri. Nah, bagaimanakah kita akan mencari hal tersebut? Kita langsung saja ke materi. Untuk yang pertama, silahkan kalian buka halaman 12 ya. Yang ini halaman 12. Di sana terdapat judul bahwa ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang barisan aritmatika, ya. Yang pertama, kamu lihat, apa sih barisan aritmatika? Silakan dilihat pengertiannya dalam buku LKS-mu halaman 12. Saya bacakan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan menambahkan atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Atau kita bisa simpulkan bahwa barisan aritmatika itu ketika selisih antar sukunya atau selisih antar dua suku yang berurutan itu selalu tetap ya. Jadi selisihnya. Lebih jelasnya silahkan kita simak yang berada di papan. Ini sudah saya tuliskan barisan aritmatika. Untuk pengertiannya sudah kita baca bersama. Silakan kamu di buku LKS-nya digaris bawahi. Untuk berikutnya, bagaimanakah ciri-ciri barisan aritmatika? Kita sudah mengenal dalam pertemuan sebelumnya bahwa suku pertama atau urutan pertama itu dilambangkan dengan U1, suku kedua dengan U2 dan seterusnya. Saya sudah tuliskan ya, jika di sini ada suatu barisan ada U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, suatu barisan ini dikatakan barisan aritmatika jika kamu lihat, jika ya jarak antar dua suku yang berurutan ini adalah suku sesudahnya dikurangi dengan suku sebelumnya ya. Suku sesudahnya dikurangi dengan suku sebelumnya, berarti U2 kurangi U1. Kemudian berikutnya jaraknya berasal juga dari U3 kurangi U2, kemudian U4 kurangi U3. Dan ini selalu tetap, jadi jaraknya sama berdasarkan dia selisihnya atau dikurangi ya. Jadi kalau ini misalnya hasilnya 2, ini otomatis juga 2, 2, 2 dengan cara mengurangkan suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Maka itu dikatakan adalah barisan aritmatika. Kemudian jarak antar sukunya ini dikatakan seperti apa? Kalau di aritmatika jarak antar sukunya, jadi saya tuliskan di sini. Jarak antar suku itu dikatakan sama dengan beda ya. Jadi dilambangkan dengan beda. Nah, beda ini kalau di rumus itu dinotasikan atau dilambangkan dengan B. Jadi bedanya adalah tetap yang berasal dari selisihnya ya, selalu tetap. Kemudian kita juga akan mengenal tentang A. Apa sih A itu? A itu adalah U1 yang artinya adalah suku pertama.
Jadi ketika nanti kalian menghitung atau menemukan bahwa ternyata jarak antar polanya itu berasal dari selisihnya dan selalu tetap, maka kalian juga harus mencari A-nya ya, karena dua ini yang kita gunakan pada rumus barisan aritmatika. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ya, rumusnya seperti ini, ya. Jadi, yang pertama kita boleh menggunakan rumus ini asal kita sudah tahu bahwa barisan itu barisan aritmatika dengan cara mencari selisihnya, ya. Apakah tetap? Kalau ternyata selisihnya beda antara pola berikutnya, berarti dia tidak termasuk barisan aritmatika. Jadi bedanya harus tetap atau jaraknya harus tetap yang berasal dari selisihnya. Dengan catatan, saya tuliskan di sini, saya tuliskan di sini saja. Sama dengan buku paketmu, di buku LKS-mu ya. Jadi A-nya itu siapa? Jadi A itu sama dengan U1 yaitu suku pertama. Nah, kemudian UN itu adalah suku ke N, kemudian B itu sama dengan beda atau bisa disebut dengan jaraknya ya, beda atau jaraknya dengan mencari selisihnya. Di sini sudah saya tuliskan bahwa mencari selisih. Berarti ini atau selisih ini sama persis di bukumu, selisih antar dua suku yang berurutan ya. Jadi kita kurangkan U2 kurang U1, U3 kurang U2, kita coba apakah jaraknya tetap atau hasilnya tetap, maka itu dikatakan beda dan masuk pada barisan aritmatika. Contohnya ini saya ambil dari bukumu ya, sama persis di buku LKS kita belajar bersama. Contohnya misal di sana ada 3, 9, 15, 21 dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama ya, itu adalah berapakah A-nya atau suku pertamanya. Misal tidak seperti di bukumu. Terkadang dalam soal bahwa dia tidak diberi keterangan bahwa masuk aritmatika atau masuk barisan geometri. Caranya adalah kita harus mencari dulu yang pertama A. Semua barisan itu memerlukan A, yaitu barisan aritmatika maupun barisan geometri itu memerlukan suku pertama atau A. Jadi yang pertama kita tentukan A-nya dulu. A itu sama dengan U1 sama dengan suku pertama, berarti 3. Selesai. Untuk yang kedua, sebelum kita bisa menggunakan rumus, baik menggunakan barisan aritmatika maupun barisan geometri, kita harus mengetahui jaraknya terlebih dahulu ya. Karena ini sudah jelas barisan aritmatika, berarti B-nya itu berapa? B-nya ingat bahwa dari suku sesudah dikurangi suku sebelum. U2 kurangi U1 akan hasilnya U3 dikurangi U2. Ini Bu, misal saya ambilnya U4 kurangi U3, U5 kurangi U4. Boleh. Ini salah satu contoh, misalnya kita ngambil dua jarak ya. Berarti kita apakan lihat 9 kurangi 3, apakah hasilnya sama dengan 15 dikurangi 9. Ternyata hasilnya sama-sama 6. Jadi ini sama. Jadi semua jarak barisannya itu 6 berasal dari selisihnya atau dikurangi. Berarti ini masuk dalam barisan aritmatika. Jadi B-nya sama dengan 6. Yang selanjutnya adalah karena kita sudah tahu bahwa A-nya adalah 3 dan bahwa kita tahu bahwa ternyata ini adalah barisan aritmatika dengan cara tahu bahwa jaraknya itu berdasarkan selisih atau dikurangi. Jadi bedanya tetap, yaitu B-nya sama dengan 6. Otomatis rumus yang kita masukkan adalah langsung masuk barisan aritmatika. Berarti rumus suku ke N-nya berapa? Kita masukkan UN
A plus N min 1 B ya. Jadi apapun soalnya, yang pertama jika kalian ketemu barisan aritmatika, yang wajib kalian tahu, yang wajib kalian cari adalah yang pertama itu adalah A-nya berapa, suku pertamanya berapa, yang kedua B-nya berapa, bedanya, jaraknya berapa, selisih antar polanya dicari. Kalau sudah ketemu dua ini, maka bisa kita gunakan untuk mencari rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Kita masukkan A-nya berapa? 3. N kurang 1. B-nya berapa? Oh, 6. Berarti kita masukkan 6. Setelah ini kita kalikan. 3-nya tetap. Ini kita kalikan ya. Jadi 6 kali N, 6 kali 1. 6 kali N, 6N. 6 dikurangi 6 kali 1, 6. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita hitung yang bisa dihitung. 3 dan 6 ini bisa dihitung. Jadi 6N kita taruh depan. 3 dikurangi 6 hasilnya adalah 3. Jadi rumus suku ke N dari barisan ini yang masuk barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan 6N dikurang 1. Sudah selesai rumus suku ke N-nya. Yang do itu ditanyakan. Jika yang ditanyakan adalah suku ke-20, maka berapakah angkanya jika yang ditanya adalah suku ke-20? Berarti ya tinggal kita masukkan N-nya diganti 20, berarti 6N-nya ganti 20 dikurangi 3. 120 kurangi 3, 117. Jadi suku ke-20 adalah 117. Selesai untuk barisan aritmatika, selanjutnya kita belajar barisan geometri. Selanjutnya kita belajar tentang barisan geometri. Apa sih itu barisan geometri dan apa bedanya dengan barisan aritmatika? Silakan kalian lihat halaman 13 ya. Halaman 13. Barisan geometri, pengertiannya adalah barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi artinya barisan geometri itu suatu barisan dikatakan barisan geometri jika perbandingan antara dua suku yang berurutan itu tetap. Jadi seperti ini. Ya, U1 jarak antara U1 dan U2 itu hasil berasal dari U2 dikurangi U1. Dan jarak selanjutnya itu adalah U3 bagi U2. Selanjutnya U4 dibagi U3. Jadi jaraknya antara U1 ke U2 itu berasal dari U2 dibagi U1. Jarak antara U2 dan U3 adalah U2 dibagi U3. Dan ini juga selalu tetap hasilnya. Ya, jadi dibedakan. Kalau barisan aritmatika itu dikurangi. Kalau barisan geometri itu jaraknya dibagi atau perbandingan. Jadi rasionya. Dengan catatan baik barisan aritmatika maupun barisan geometri itu tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Jaraknya sama. Bedanya cuma mencari jaraknya yang beda. Kalau aritmatika itu dikurangi atau selisih, kalau geometri selalu dibandingkan atau rasionya, bandingan antara suku sesudah dengan suku sebelumnya. Kalau misal kita ketemu suatu barisan, dia tidak masuk barisan aritmatika maupun barisan geometri, bagaimanakah cara mencarinya? Cara mencari rumus suku ke N-nya adalah kita kembali ke materi sebelumnya dengan mencari hitungannya, ya. Jika tidak masuk barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kemudian, kalau di barisan aritmatika tadi kita mengenal beda, kalau di geometri itu kita mengenal rasio. Jadi jarak antar sukunya itu karena merupakan perbandingannya maka dikatakan rasio. Kalau di aritmatika itu tadi berdasarkan selisihnya maka dikatakan beda. Ya. Jadi ini jarak antar suku berurutan ya itu merupakan rasio
dan dilambangkan dengan R, ya, seperti ini. Dikatakan rasio, kalau tadi beda, ya. Kenapa rasio? Karena perbandingan. Kenapa beda? Karena itu selisihnya, seperti itu. Kemudian, nah, tetap sama, baik mencari barisan aritmatika maupun barisan geometri, kita juga harus tahu A-nya. A-nya sama, baik barisan geometri maupun aritmatika, itu adalah tetap suku pertama, ya. Maka dari itu, rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah, bisa kita tuliskan, UN sama dengan ARN-1. Jadi A-nya di sini itu suku pertama dikali R itu rasio atau perbandingannya, kita cari dulu. Kemudian N dikurang 1, N-nya siapa? Ya ini suku ke N-nya, ya. Dengan catatan, ya, seperti ini. Dengan catatan, ini sama dengan di bukumu, dengan catatan bahwa U1 itu sama dengan A, itu adalah suku pertama, UN itu adalah suku ke N, dan R, ya, R-nya kamu lihat. Nah, dan R-nya adalah perbandingan atau rasio dengan mencarinya dengan cara suku sebelumnya dibagi dengan suku sesudah, suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi U2 kurang bagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3, dan semua hasilnya tetap. Saya beri contoh. Contohnya sama seperti di buku kalian, silakan dibuka halaman 14, ya, halaman 14. Di sana ada 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Yang A, ya, yang A baik sama dengan barisan aritmatika. Yang pertama kita harus mencari A-nya dulu. Caranya sama, tidak ada bedanya. Yaitu A itu adalah suku pertama, yaitu siapa? 4. Yang B, nah, kamu lihat, kalau misal dalam soal tidak ada tulisan misalnya bahwa itu barisan aritmatika maupun geometri, kita coba kita cek, ya, dia masuk aritmatika atau geometri, misal dalam soal seperti itu. 8 dikurangi 4 berapa? 4. 16 kurangi 8 berapa? 8. Beda kan? Jadi kalau setelah kita cari dengan cara mengurangi ternyata jaraknya beda, tidak tetap, maka dia tidak masuk aritmatika. Berarti cara yang kedua, kita coba jika dibagi atau kita bandingkan apakah hasilnya tetap. Jika tetap, oh ternyata dia masuk barisan geometri. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. 32 dibagi 16, 2. Oh ternyata setelah dicari perbandingannya ternyata cocok, hasilnya tetap. Berarti barisan itu masuk barisan geometri. Berarti kita dilambangkan dengan R, bukan beda lagi. U2 bagi U1, ini saya buat permisalan. U3 bagi U2. U4 dibagi U3. Apakah hasilnya sama? 4 bagi 8. Apakah hasilnya sama dengan 16 dibagi kebalik. 8 bagi 4 hasilnya sama dengan 16 dibagi 8 atau 32 dibagi 16. Ternyata semua hasilnya adalah 2. Nah, ini sama atau tetap. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jaraknya atau rasionya adalah 2 dan dia masuk dalam barisan geometri. Selanjutnya kita akan mencari yang C, ya, sama seperti di bukumu. Yang ditanya adalah berapakah rumus suku ke N-nya. Karena kita sudah tahu bahwa ternyata barisan ini adalah barisan geometri, taunya dari mana? Dari ini. Jadi titik pentingnya adalah di sini. Jika ini B, ini beda, selisih, berarti dia masuk aritmatika. Jika ini rasio, ternyata perbandingannya, maka dia masuk geometri. Itu yang menentukan, ya. Jika kamu salah dalam menentukan ini, otomatis rumus suku ke N-mu juga akan salah karena rumusnya salah. Rumus suku ke N-nya yang kita gunakan itu salah, ya. Karena kita sudah cari R-nya,
berarti ternyata dia adalah rasio, berarti dia masuk barisan geometri. Otomatis kita masukkan rumusnya yang barisan geometri, berarti UN A R N kurang 1. Kita masukkan A nya siapa? 4. R nya siapa? Oh, R nya adalah 2, N kurang 1, berarti hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah, rumusnya adalah ini U. Nah, jadi rumus suku ke N adalah 4 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Jadi selesai, tinggal dimasukkan seperti itu saja. Kemudian yang do ditanya, jika yang ditanya adalah suku ke-12, maka berapakah suku ke-12 itu? Berarti kita tinggal pakai rumusnya, berarti yang G, karena kita sudah tahu, kita sudah punya rumus suku ke N-nya, berarti U12, N-nya ganti 12, 4 dikali 2 pangkat 12 dikurang 1, N-nya diganti 12, 4 kali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 berapa? 4 dikali, ternyata hasil dari 2 pangkat 11 adalah 2048. Kemudian kita pangkat dikalikan 4, hasilnya adalah 8192. Selesai. Jadi suku ke-12 atau U12 itu adalah 8192, ya. Dengan demikian, materi tentang barisan aritmatika dan barisan geometri telah selesai. Silakan saksikan video selanjutnya mengenai penjelasan cara mengerjakan tugas pada LKS, ya. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.